dan saya undang semua. Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mari sama-sama kita naikkan lagi ayat ketiga. Dosa diampuni. Kesetiaannya kepada kita yang nampak setiap hari. Ibadah
Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian kita kembali pada Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 157. Haleluya, pujilah Tuhan. Bersama-sama kita menyerahkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita menaikkan doa syafaat kita. Saya persilakan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih padamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan kesembuhan yang akan Tuhan berikan kepadanya. Urapi secara khusus Tuhan, berikan mereka kesembuhan ya Bapa. Dengan bilur-bilur Tuhan, mereka boleh sembuh ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa segala sakit penyakitnya Tuhan, tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Khususnya Tuhan untuk Bapak Theo Tuhan pada saat ini Tuhan yang mengalami kurang sehat Tuhan, beberapa hari yang lalu dirawat Tuhan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan melawat, memberikan kesehatan buat Bapak Theo ya Bapak. Dan berkati juga ibu yang menjaganya serta anaknya, dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan segala yang terbaik buat keluarga Bapak Theo ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan,
berkati Presiden kami Tuhan di dalam tugasnya, berikan hikmat, kekuatan, dan boleh hamba-Mu ini mengatur segala hal di dalam bangsa kami Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan dalam bangsa kami, dalam pemerintahan kami ya Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk virus corona yang belum putus-putusnya ya Tuhan dalam bangsa kami, dalam dunia ini ya Tuhan, yang masih banyak ya Tuhan yang bergeletakan ya Tuhan, orang-orang yang kena virus corona ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, beri kekuatan bagi mereka yang kena, boleh mereka sembuh, dan boleh mereka juga menjaga kesehatan mereka juga Tuhan. Dan khususnya untuk medis yang bekerja di rumah sakit Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh sehat ya Tuhan, boleh menjaga kondisi kesehatan mereka juga Tuhan, dan sehingga mereka boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang kena virus COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, ya Tuhan, untuk bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami di tempat ini ya Bapak. Berkati Tuhan jemaat Tuhan semua yang hadir pada hari ini, dan maupun yang tidak sempat hadir, atau ada yang keluar kota, ada yang bekerja ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan semua yang di tempat ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan berikan pertolongan yang kami perlu, jemaat Tuhan perlukan tepat pada waktunya ya Bapak. Berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini Kau yang sudah berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami mengumpulkan dana yang ada pada kami Tuhan untuk pembangunan di tempat ini semakin biar semakin baik Tuhan, gereja kami di tempat ini Tuhan, semakin indah untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan nyaman, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati semuanya anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan, rumah tangga lepas rumah tangga, dan masih anak muda, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mereka, kami semua yang merindukan pekerjaan, kami percaya Tuhan akan Tuhan membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan ya Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya juga Tuhan, Tuhan akan mempertemukan mereka yang sepadan dan seiman untuk boleh mereka mendapatkan pasangan hidup mereka Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan anak-anak kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, yang kurang sempurna, dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami ya Bapa. Dan kami tutup doa ini ya Tuhan, seperti yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau membacakan ayat pengantar untuk firman Tuhan kita hari ini, terambil dari Wahyu 2 ayat 10. Jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan nanti, dan dilanjutkan rangkaian perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta.
Sedang jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita mau katakan dalam pujian kita, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap Haleluya, haleluya. Ini adalah kerinduan kami, komitmen kami, dan harapan kami bahwa Tuhan mendapati kami tetap setia dalam mengaringi Tuhan. Banyak hal mungkin yang membuat kami untuk tidak setia, persoalan, masalah, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah melalui pujian yang kami ucapkan dengan mulut kami pada hari ini menjadi komitmen kami untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup dan di sekitar kami. Bersyukur Bapa, waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka mata hati kami, buka mata jasmani kami,
supaya kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kami sama-sama mendapat berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal 2 ayat ke-9. Ya. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kondisi, keadaan di sekitar kita tidak membuat kita terlena dan takut, tetapi yang sangat penting adalah kita harus menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita dan keluarga kesehatan kita supaya tetap sehat, bisa beraktivitas. Puji nama Tuhan, di awal bulan Oktober ini saya tertarik untuk membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu ketaatan. Berarti taat. Kalau kita balik, taat tetap dinamanya taat. Nah, saya mengambil satu gambaran di sini, orang yang sedang berjalan di satu rel begitu ya, ataupun satu batang kayu, dan ada hal-hal yang harus dilakukan, ditaati di dalam aturannya. Ya, salah satunya adalah keseimbangan tangan. Saya pikir sirkus-sirkus kalau mereka jalan di sebuah tali, mereka pegang kayu panjang. Saya pikir ngapain sih berat-berat bawanya? Rupanya itu adalah keseimbangan. Nah, kalau kita berjalan di tali juga harus tangan kita demikian untuk keseimbangan. Nah, kalau kita tidak seimbang, disiplin, taat kepada aturan, maka itu akan menjadi bermasalah bagi kita. Kemungkinan besar kita akan celaka dan jatuh. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya ketaatan. Taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Ya. Selanjutnya, arti kata ketaatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk, tidak berlaku curang, setia, saleh, dan juga di sini dikatakan kuat beribadah. Nah, kalau dikatakan ketaatan ini adalah kepatuhan. Ya. Saat ini sedang pandemi ya, yang harus kita lakukan adalah patuh. Patuh apa? Pakai masker. Ya, saya tidak pakai karena jaraknya agak jauh. Tadi saya pakai karena saya tampil di sini supaya mulutnya ada yang bisa membaca. Gerak mulut, kalau orang bisu dia hanya membaca gerak mulut. Nah, kalau tutup masker nanti hanya mata yang gini dia bingung lihatnya apa. Tapi sudah steril dan juga sudah dicuci. Nah, kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati. Seperti tadi. Kalau kita tidak patuh, itu akan menjadi persoalan bagi kita. Masalah bagi kita. Selain dikatakan ketaatan itu tentang kepatuhan, juga berbicara tentang kesetiaan kita. Setia. Kata ini sebenarnya simpel. Taat setia. Tetapi prakteknya, menjalaninya dalam hidup kita tidak segampang yang kita ucapkan. Aku akan setia dan taat. Hanya maut memisahkan, baik dalam suka maupun duka. Itu adalah janji pernikahan. Tapi dengan berjalannya waktu,
tidak seperti apa yang sedang diucapkan. Dan juga kesalehan. Inilah berbicara tentang ketaatan. Ketaatan bukanlah sebuah batasan, larangan yang membuat kita terkunci di dalamnya. Tetapi itu adalah berbicara tentang suatu kerinduan kita ataupun seluruh gaya hidup kita, sehingga itu akan menjadi pola hidup kita dalam kita mengiringi akan Tuhan, ataupun memiliki sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah menjadi gaya hidup yang harus dimiliki kita. Hari Jumat kemarin kami diskusi tentang satu tokoh, yaitu Daniel. Dia mengalami persoalan, masalah dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa dia akan kalau saya katakan fitnah, setiap orang yang tidak menyembah kepada raja, dia menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada patung, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya, akan dilempar ke gua singa. Dan Daniel tahu itu surat itu sudah ditandatangani oleh raja. Apa yang Daniel lakukan? Karena itu merupakan jadi pola hidupnya dan gaya hidupnya dan kebiasaannya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Dikatakan dia naik. Lalu dia menaikkan doanya, dan bukan hanya menaikkan doanya tetapi dia memuji Tuhan. Kita diskusikan, kita katakan hebat ya Daniel. Bukan dia menangis, bukan dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya orang yang sudah setia melayani Tuhan, saya ini sebentar akan dilemparkan ke gua singa. Apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidupku? Tapi yang Daniel lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Karena itu adalah merupakan gaya hidupnya, ketaatannya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Persoalan, masalah, ancaman terhadap hidupnya, dia tetap memuji Tuhan. Karena apa? Itu sudah kerangkanya dan gaya hidupnya sebagai orang Kristen, sehingga tidak jadi beban baginya. Itu juga yang Paulus katakan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Kerangka hidupnya, pola hidupnya sudah jelas. Apabila dia hidup, Tuhan memberikan kesempatan dia untuk hidup, kesempatan dia untuk menjadi berkat. Tapi saat dia dipanggil, dia ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Artinya, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat kita takut dan gelisah. Intinya kita harus taat. Artinya kita patuh, setia, dan harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Harus diakui bahwa banyak orang yang tidak suka mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena dalam ketaatan itu tentu ada hal-hal yang harus dikikis, orang katakan. Harus ada hal-hal yang dibuang. Karena itu adalah identik dengan larangan-larangan. Karena lalu lintas. Ada larangan-larangan. Sebenarnya tujuannya untuk kebaikan kita. Pakai masker. Harus patuh pakai masker. Aduh, saya gelisah, saya tidak mampu. Tetapi itu adalah keuntungan bagi kita dan keuntungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya dikatakan bahwa berbicara tentang ketaatan ini tidak semua orang suka. Karena harus ada hal-hal yang diperhatikan. Mungkin dikatakan, wah agak sulit bagi saya untuk melakukannya. Tidak boleh, tidak, dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita supaya kita hidup aman, tentram, dan damai. Kalau kita tidak hidup taat, kita akan, kalau itu sudah menjadi pola hidup kita,
kita akan gelisah sendiri. Karena saya sudah belajar untuk taat untuk pakai masker. Kalau saya sudah naik motor, sudah keluar sana, oh iya kayaknya lupa masker, balik lagi. Tidak harus katakan harus pakai, tetapi karena itu menjadi pola hidup kita, kita mau lakukan itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hidup kita mulus, saat perjalanan kita lurus, saat pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik, kesehatan yang kita alami tetap baik, berbicara taat ini gampang. Tapi persoalannya, di saat kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, apakah kita masih tetap taat? Ini adalah kerinduan kita. Dan ada beberapa penyebab orang tidak taat kepada Tuhan dari ayat pembacaan kita tadi. Kita baca secara utuh dulu. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang saya garis bawahi di sini adalah penyebab yang bisa membuat orang tidak setia kepada Tuhan adalah kesusahanmu. Yang membuat kita tidak setia, bisa membuat orang tidak setia kepada Tuhan apabila kesusahan datang. Saya menggambarkannya dengan orang yang kayaknya sedang tidak punya harapan lagi. Dia akan berpikir, apa tujuan hidupku? Apa nanti akhir dari perjalanan hidup ini? Melihat COVID yang sepertinya tidak ada ujungnya, selesainya kapan, pulangnya ke Wuhan ya, kapan? Kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Karena semua orang menghadapinya, kesusahan demi kesusahan yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, masa depan kita itu sepertinya suram. Saya lihat kesusahan di sini adalah rasa tidak senang, karena sukar, sulit, beratnya perjalanan hidup, merasa tidak nyaman dalam hidupnya dan dalam hatinya, selalu gelisah dan juga sedih, sukar, tidak mudah, dan itu adalah kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi, yang dialami manusia. Semua orang pasti mengalami kesusahan. Mungkin penyebab kesusahan itu yang berbeda-beda. Ada yang dia sedang berpikir, susah berpikir, apa tujuan hidupku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana kesehatanku? Dan banyak hal yang membuat kita itu menjadi susah dan gelisah dalam kehidupan kita. Jadi kesusahan artinya keadaan yang membuat kita itu menderita. Yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita dan selalu membuat kita susah. Akhirnya kesusahan itu berdampak kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam kebingungan, dalam kegelisahan yang kita hadapi, kita hanya pikir kita hanya sebatang kara, orang katakan. Mau kemana, melangkah kemana, tidak tahu harus apa yang dilakukan. Sehingga itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi terganggu. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, inilah realitanya hidup manusia. Dirinya yang bermasalah dengan mungkin pekerjaannya, dengan kehidupannya, dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dengan keluarganya, tetapi hubungan dengan Tuhan yang jadi retak. Saya pikirkan, kok bisa begitu ya? Dalam suatu
persekutuan dalam satu gereja ada orang-orang hebat. Saya katakan orang-orang hebat dari segi materi. Akhirnya mereka patungan, berapa orang patungan membuat satu perusahaan. Waktu perusahaan sudah jalan, sudah baik. Tapi saat perusahaannya sudah mulai goyang dan hitung-hitung hasilnya, akhirnya semua tidak mau mengalah. Akhirnya mereka sudah mulai ada perpecahan antara mereka. Akhirnya gereja yang jadi persoalan, satu-satunya pergi, ya tinggal Pak Pendetanya. Hubungan antara sesama, dampaknya hubungannya kepada Tuhan. Saya mau ke gereja melihat dia, saya tidak mau. Kita ke gereja mau melihat siapa itu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus berhadapan dengan manusia. Dan manusia itulah yang harus membuat kita dibaharui. Bagaimana kita katakan kita setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang ada di depan mata, kita tidak mampu melakukannya. Maka firman katakan, bohong kamu bilang setia sama Tuhan, tetapi yang di depan mata tidak setia. Bagaikan ya handphone sekarang ya. Suami istri keluarga di rumah sepi banget. Ngobrol tidak bisa, tetapi sama orang yang jauh di sana, halo apa kabarmu? Apa yang kamu lakukan? Sedang apa? Sedang makan? Sedang tidur? Yang di depan mau cerita, nanti dulu saya akan bicara. Bayangkan demikian. Hubungan-hubungan ini harus kita lakukan dan harus kita pupuk supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah kita yang kita pikirkan bagaikan, saya gambarkannya sebagai lingkaran setan yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Tak ada habis-habisnya penderitaan. Kita katakan, kapan ya penderitaan ini? Satunya pergi, datang lagi satunya. Kapan selesainya? Sepertinya hidup di dunia ini bagaikan hidup di mana ya? Tidak ada senang-senangnya. Kenapa tidak senang? Karena kita yang melihat persoalan kita itu terlalu besar bagi kita. Kita lupa bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Kita melihat masalah kita bagaikan tembok Yeriko yang begitu kokoh. Siapa yang bisa menembus tembok Yeriko? Tapi hanya dengan puji-pujian temboknya bisa runtuh. Bisa kan? Tapi kalau kita melihat persoalan kita begitu besar, tentu itu akan membuat kita tidak akan mampu bebas. Daud waktu menghadapi Goliat, kakak-kakaknya menghadapi Goliat, mereka lihat Goliat begitu besar, perlengkapannya lengkap. Wah, percuma kita lawan, kenapa? Orangnya besar, tidak mampu kita lawan. Tapi karena Daud melihat Tuhannya lebih besar daripada Goliat, tanpa memakai peralatan perang yang begitu lengkap, dia hanya datang dengan nama Tuhan. Goliat yang tadi menakutkan itu roboh seketika. Oleh karena apa? Tuhannya luar biasa. Ada amin? Kadang-kadang kita tidak bisa mampu, tidak bisa taat, tidak bisa setia, karena kita melihat persoalan kita begitu besar. Fokus kita hanya ke persoalan kita, masalah kita, kondisi kita, rumah tangga kita, makanan, kesehatan kita. Sehingga waktunya habis. Terkuras dengan hal-hal demikian. Bahkan ke murid-murid juga begitu. Mereka menguras tenaga mereka untuk mendayung perahu, sebenarnya mereka nelayan. Rupanya takut juga kepada air. Mereka seorang yang jago di sungai, jago di laut dengan berbagai persoalan masalah puting beliung. Tetapi hal itu karena mereka mengandalkan kekuatan mereka saat itu, mereka tidak mampu. Akhirnya mereka melihat kepada Tuhan yang lebih besar. Waktu Tuhan Yesus datang, dia katakan, hai badai, diam, tenanglah. Dia menghardik, seketika itu pun menjadi tenang. Artinya mengapa kita harus susah-susah? Memikirkan hal-hal yang seharusnya kita tidak bisa kerjakan saat kita melihat kepada Tuhan yang besar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, jangan sampai kesusahan itu datang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, persoalan apa yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan? Kita baca yang saya garis bawahi, kemiskinanmu. Siapa yang bilang kita miskin? Kita sendiri. Kasihanlah saya orang miskin. Tuhan bilang kamu bukan miskin. Kita adalah anak Tuhan. Kadang-kadang karena kondisi yang kita alami, hal-hal yang kita hadapi membuat kita jadi minder. Ketemu orang pun kita nunduk terus. Kenapa? Maaf, saya orang miskin. Kita anak Tuhan. Kita anak raja. Dan Ia punya segala sesuatunya. Oleh karena itu kita harus tetap taat. Oleh karena itu dia katakan dalam Matius, berbahagialah orang yang miskin. Oleh karena itu kita harus bahagia ya, miskin supaya kita bahagia. Tapi miskin yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita hanya menikmati anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kekayaan, kesehatan, kehebatan kita, semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu memang jadi milik kita, apapun itu tetap milik kita. Ayub tadi orang kaya, sampai dia hebat, mungkin orang ngatain dia, kamu sombong, tadinya banyak ini, sekarang jadi bangkrut. Udah kutuki juga Tuhan Allahmu, kata mereka. Tapi dia tetap setia, tetap taat. Dia katakan, Tuhan saya hebat, Tuhan saya hebat. Akhirnya dia melihat, dia lagi katakan bukan lagi dari kata orang, tetapi dia melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Allah yang hebat, mampu memulihkan segala-galanya. Karena Tuhan kita hebat. Oleh karena itu, janganlah kita minder dengan keadaan kita. Kita anak Tuhan, kita anak raja. Kita anak raja di atas segala raja. Janganlah kemiskinan itu membuat kita tidak semangat dan tidak taat dalam mengiringi Tuhan. Ayo beribadah. Aduh malu, soalnya orang-orang hebat di sana, orang-orang kaya. Akhirnya hubungan kita karena kita melihat manusia, hubungan kita dengan Tuhan jadi persoalan. Kembali saya katakan, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya juga berpikir, kok bisa ya? Hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, dan dengan orang lain, tetapi dampaknya kepada Tuhan. Saya katakan, kalau kita bermasalah dengan Tuhan, yang rugi siapa? Tuhan tidak rugi, yang rugi adalah kita sendiri. Kita sepertinya anak-anak, ya seperti makanya bilang belajar sama anak kecil lah gitu kan. Kita sudah mungkin marahan sama suami istri, udah ke gereja, enggak mau. Kenapa enggak mau ke gereja? Kita udah marahan. Kok masalah dengan suami istri, akhirnya tidak mau ke gereja. Seperti saya katakan bahwa anak-anak kita didik mereka, dia bermasalah dengan kita dikatakan, saya enggak mau sekolah lagi. Loh, yang jadi persoalan siapa? Bukan bapaknya, tapi nanti kamu tidak menjadi orang yang hebat, gitu kan. Jangan sampai pikiran-pikiran seperti ini membuat kita tidak taat. Masalah yang kita hadapi, kemiskinan kita bersyukur. Karena berkat itu Tuhan izinkan kita alami di dalam dunia ini. Kita sudah pelajari tentang ini wanita Elia dan janda di Sarfat. Janda ini orang kaya enggak? Siapa yang khotbah Pak Tri ya? Dia hanya punya tepung sama ada minyak yang untuk menggorengkan tepung. Datanglah hamba Tuhan ini. Buatlah tepung itu bagiku. Tentu dia katakan, waduh ini hanya tepung sedikit. Kami makan ini, setelah ini kami akan mati. Kenapa tidak ada makanan berikutnya? Tapi itu Elia datang, buatlah untukku dulu. Tetapi karena dia tidak pasrah dengan keberadaannya, dengan kemiskinannya, dia tetap melakukan hal yang ada. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tepungnya tidak habis-habis dan minyaknya pun tidak habis-habisnya. Karena apa? Dia bersandar kepada Tuhan yang hebat. Jangan kita pasrah kepada kemiskinan kita. Saya memang orang miskin, saya memang orang miskin. Saya mau memberi tapi saya orang miskin. Tapi akhirnya kita terkurung dengan kemiskinan kita. Tapi saat kita belajar untuk melangkah, berbuat sesuatu yang tidak mungkin, itulah dikatakan tindakan iman. Apa yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Perempuan ini tidak berpikir, saya akan kasih sama Tuhan, nanti Tuhan akan kembalikannya 100 kali lipat, 60 kali lipat, berapa lagi ya? Berlipat-lipat. Tetapi yang dia tahu adalah dia memberi kepada Tuhan dan kehidupannya adalah dalam tanggung jawab Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik bagi kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kemiskinan datang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kesusahan dan kemiskinan. Selain daripada itu, apa yang penyebab orang tidak bisa membuat dia taat kepada Tuhan? Saya garis bawahi 1, 2, 3. Fitnah. Saya tertarik dengan gambar ini. Kalau saudara bisa lihat ini, orang depannya hanya robek sedikit di sampingnya. Tapi dia punya robek belakang, dia tidak tahu. Dia ketawain orang yang depannya. Dia mau fitnah, tapi dia tidak tahu persoalan masalah dirinya. Penyebab yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan adalah fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan untuk maksud tertentu. Bisa untuk membuat namanya tinggi ataupun bisa membuat menjatuhkan, merugikan orang lain dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Tadi seperti doa syafaat tadi, berdoa bagi pemerintah kita. Lalu mereka sudah bekerja keras. Ada orang yang mau mencari panggung gitu ya. Kalau susah cari panggung, ada panggung bisa dibawa ini kan. Membuat sesuatu, istilah maju kena, mundur kena. Lakukan ini salah dan lakukan salah. Karena bukan persoalannya di situ, tetapi dia sedang bermasalah dengan hatinya. Sehingga karena dia bermasalah dengan hatinya, dia menyebarkan fitnah sana sini dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini harus kita tanamkan dalam hidup kita dan kita harus hati-hati. Dan penyebab hal-hal ini bisa menyebabkan hubungan kita retak dengan Tuhan dan kita tidak menjadi taat lagi kepada Tuhan, yaitu tentang kesusahan kita, juga tentang kemiskinan kita dan fitnah-fitnah yang ada. Apabila kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap menjadi orang yang hebat. Satu anak muda, Yusuf, dia difitnah. Tapi karena dia tetap berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, posisi kita sudah bagus dalam pekerjaan kita. Orang menyebarkan fitnah sana sini. Tapi dimanapun kita berada, apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, pasti Tuhan buat berhasil. Apabila kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan sampai karena fitnah yang datang membuat hubungan kita tidak baik sama Tuhan, tidak taat. Kembali saya tegaskan, hubungan dengan manusia tetaplah dengan manusia dan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan jadi persoalan. Biarlah kita tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita adalah hal yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, datangnya kesusahan, kemiskinan, dan fitnah. Karena kita sudah tahu penyebab ada banyak hal, tapi berdasarkan Wahyu yang ayat yang kita baca ini adalah sebagian.
ini bisa memicu, bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, kita harus hati-hati. Apabila sudah mulai datang kesusahan, tetap setia kepada Tuhan. Apabila kemiskinan datang, tetap setia kepada Tuhan. Apabila kita difitnah, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dikebuli, dia tetap setia. Akhirnya dia setia sampai mati. Kita sebagai anak Tuhan, kita tetap setia. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang ketaatan. Memang mudah mulut kami untuk mengucapkannya, tapi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami adalah hal yang harus kami usahakan dan kerjakan. Dan ada hal-hal yang bisa menyebabkan kami tidak taat kepada Tuhan. Penderitaan, kemiskinan, dan fitnah yang ada. Oleh karena itu biarlah kami tetap teguh iman kami dan percaya dan dapat mengidentifikasi semuanya supaya kami tetap taat dan setia kepada Bapa. Hamba-Mu saat ini tidak memahami dan tidak mengerti. Mungkin ada hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan saat ini kesetiaannya sudah mulai kendor. Mungkin dengan kesusahan, masalah, kemiskinan, fitnah yang ada. Biarlah mereka tetap tekun, percaya kepada Tuhan. Dan Allah kami yang setia akan meneguhkan mereka, mengangkat mereka, dan memulihkan kondisi mereka sehingga mereka bangkit kembali. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yang boleh mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah baptis dewasa dan sudah sidi. Tapi apabila sudah pernah mengikuti perjamuan kudus, kalau ada tamu, dia sudah pernah mengikuti perjamuan kudus di gerejanya, dan kami juga mengundang untuk bersama-sama kami masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita kepada Tuhan, merenungkan segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jikalau kita ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa kita, supaya saat kita mengambil perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk bagi kita, tetapi kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita yang hebat. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 26, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami, bersyukur atas segala kebaikan-Mu, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang akan makan roti dan minum cawan ini menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan berikan pengharapan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan menyanyikan pujian, Bawalah Aku Yesus dekat ke salibmu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mengambil roti. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami sedang mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dihancurkan karena dosa-dosa kami. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membuka plastik penyaman kudusnya. Kalau sudah dibuka, silakan diangkat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami sedang mengangkat roti yang mengangkat cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami sebagai umat ketebus-Mu. Dan kami yakin dan percaya melalui cawan yang sudah diangkat yang melambangkan darah Tuhan Yesus, setiap kami yang meminumnya, Tuhan dapat melakukan yang ajaib perkasa dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, dan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan olehnya. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita Sugianto berdoa untuk syukur bagi kita.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, dan kami juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi kekuatan di dalam tubuh kami. Terlebih Tuhan, kami juga sudah mengikuti perjamuan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menanyakan kami Tuhan, supaya kami lebih taat kepadamu, supaya kami lebih setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menanyakan kami Tuhan, supaya kami selalu bersandar di hadapan-Mu ya Tuhan. Atas pengorbanan-Mu ini sungguh-sungguh Kau kesetiaan Tuhan pada kami, dan kami juga ajarkan kami supaya kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang kita miliki. Dan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Sudahkah kau dengan senang hati tetap layani Tuhanmu, yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah lalu disalib Tuhan. Ayat kedua, sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Apakah engkau duduk di patangan, tetapilah layani aku. Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah teluk disalib Tuhan. Ayat ketiga, sesudahnya kau luput dari siksa dan kau merdeka dan senang. Setiapkah kau jadi hamba Yesus, meski teracap kali ribut perang? Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah lalu disalib Tuhan. Ayat keempat, ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidak kalangan, memasyurkan namaku dalam dunia. Saudarakah kau jawab apakah? Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah lalu disalib Tuhanmu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerjaan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ya Allah. Kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Berkati Tuhan Yesus, bendahara atau BPJ yang mengelolanya, biar kiranya dia boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola keuangan gereja di tempat ini Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan dari apa yang kami miliki Bapa. Biar kiranya Tuhan berkat Tuhan tetap turun atas setiap kami Bapa.
Memberkati kami Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah apa yang kita boleh terima hari ini, berkat Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita terima, itu menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kita untuk melangkah ke depan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Seperti wanita murah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terpujilah Tuhan Allah kami. Kerinduan hati kami tetap setia untuk melayani Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur ada waktu pada hari ini kami mengagungkan kebesaran Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa yang kami sudah naikkan, persembahan yang sudah kami berikan, dan khusus firman Tuhan yang sudah kami baca renungkan. Demikian juga perjamuan kudus mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan tugas kami sepanjang sepekan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan akan terus memberkati dan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Baik yang bekerja di dalam kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong. Anak-anak kami dalam pendidikan juga, Tuhan akan menyertai. Jemaat Tuhan yang ibadah secara online juga, Tuhan akan menolong kami. Dan kami sama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Sang Bapa
Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.